Halo bos, welcome back to my YouTube channel Zakaria Sidik. Oke, di video kali ini kita mau ngebahas tentang curhat magang Jepang lagi. Kebetulan udah lama ya kita nggak curhat-curhat sedikit ya. Ini kita lagi libur, kebetulan bulan ini banyak libur. Sekarang juga nih hujan. Lagi mancing bareng teman-teman tuh di belakang tuh. Halo guys, kawan-kawan. Lagi pada mancing. Topik di video kali ini kita mau ngebahas tentang sholat. Wah, kan ini banyak juga di kolom komen yang nanya tentang sholat. Jadi kebanyakan pertanyaannya begini, di Jepang itu sholatnya kira-kira waktu sholatnya gimana? Apakah bisa sesuai dengan waktu kayak biasanya gitu kita beraktivitas di Indonesia atau ada sedikit halangan? Oke, kalau penjelasan dari saya seperti ini ya teman-teman. Kalau untuk sholat menurut saya sama seperti biasanya, cuman ada dua waktu sholat yang sedikit terganggu ya waktu sholat kita. Di antaranya adalah sholat zuhur sama sholat asar. Karena apa? Sholat zuhur ini biasanya kita pada saat masih kerja ya, jam 12-an gitu kan. Di sini juga zuhurnya jam 12-an. Kemudian sholat asar. Kalau sholat asar ini otomatis pasti kita agak sedikit kesulitan, karena pada saat asar ini umumnya kita masih kerja, kecuali kalau misalnya hari libur. Kalau misalnya sholat duhur itu kita masih bisa sholat di rumah ya. Kalau misalnya kita pulang ke tempat tinggal gitu kan, pas misalnya istirahat siang, makan siang, itu kita bisa melakukan sholat duhur. Sementara kalau sholat asar ini agak susah, karena apa? Pada waktu sholat asar itu umumnya kita lagi kerja dan kita nggak bisa izin untuk sholat. Mungkin ada, kalau misalnya di sebagian tempat bisa mungkin ya kita minta izin, cuma itu kan masalah dikasih izin atau enggaknya itu keputusan dari bosnya teman-teman sekalian kayak gitu. Kalau untuk kayak sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya itu umumnya kita bisa ya seperti biasanya, karena waktu sholat subuh itu kan biasanya tergantung musim ya. Kalau musim panas, musim gugur itu biasanya subuhnya itu sekitar jam 3:30 pagi. Kalau musim panas itu jam 3 lewat 3, jam 3 lewat 4 subuh. Itu udah masuk waktu subuh. Jadi kita bisa sholat seperti biasanya. Terus untuk maghrib juga kalau misalnya di musim kayak musim semi relatif sama ya kayak di Indonesia, jam 6 udah masuk maghrib. Terus kalau di musim panas maghrib itu biasanya 7:30 malam itu baru maghrib. Kalau misalnya untuk isya itu kan biasanya ya 1 jam setelah dari maghrib ya, jadi kita bisa melakukan sholat seperti biasanya kayak gitu. Ini untuk misalnya teman-teman yang khawatir nggak bisa sholat zuhur atau asar, mungkin ya keringanannya di agama kita ya. Kalau di Islam itu kan ada keringanan ya, kita bisa sholat di kodok di kosor gitu ya. Itu mungkin ya dari personalnya lah ya, yang mau melakukannya silahkan, yang enggak ya terserah kayak gitu. Kalau kita sih jarang-jarang kadang kayak gitu teman-teman. Nah, sementara untuk sholat Jumatnya bagaimana? Untuk sholat Jumatnya sama seperti sholat zuhur. Jadi kita di sini nggak bisa sholat Jumat. Terlebih lagi di sini kan mayoritas kan non muslim ya, jadi masjid itu relatif lebih jauh. Kayak misalnya di tempat saya ini di Kogasi, tepatnya di daerah Higashiyamata ini, itu ada masjid, bukan masjid ini, lebih ke surau musola, itu milik orang Pakistan ya. Pakistan di sini banyak dari imigran dari luar gitu yang membangun musola kayak gitu. Jadi kita sebenarnya bisa sholat Jumat kalau pada saat libur dan bertepatan di hari Jumat kayak gitu teman-teman. Jadi ya untuk teman-teman yang pengen ke Jepang dan berkaitan dengan sholat, itu tergantung dengan pribadi teman-teman ya. Kalau misalnya masih kuat gitu kan untuk berangkat ke Jepang dengan keadaan yang seperti ini, ya monggo langsung diteruskan. Tapi kalau misalnya kita merasa keberatan dengan alasan ibadah kita, ya bisa dipending mungkin ya, dipending atau bahkan
nggak perlu berangkat ke Jepang kayak gitu ya. Ini kan soal akidah dan keyakinan masing-masing ya, tiap orang punya keyakinannya masing-masing dan itu sesuai dengan prinsipnya masing-masing juga kayak gitu ya teman-teman ya. Seperti itu aja dulu ya video singkat tentang curhat magang Jepang yang untuk masalah sholatnya di Jepang ini. Saya cukupkan sampai di sini dulu, berhubung ini hujannya makin deras. Teman-teman mau pada pindah ke pondok, jadi kita mau juga mau pindah ke sana juga. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.